Kabar ini, kabar terkabar. Mhm, mhm. Nah, ngomong-ngomong soal apa ya, politik elektoral kita kan kemarin-kemarin itu bukan identik, tapi ada sesuatu yang mungkin apa ya, jadi ganjalan lah, kayak semacam gini nih, Tuan Guru, ada politik identitas yang kemudian memang itu di satu sisi di beberapa waktu itu efektif lah. Tapi itu kan juga bukan hal yang baik ya istilahnya kalau kita bilang. Tapi menurut Tuan Guru sendiri gimana sih soal politik identitas? Ya, semua kan kita punya identitas. Kalau kata Amartya Sen itu kan manusia itu punya beragam identitas. Saya misalnya sebagai Zainul Majid itu identitasnya apa misalnya kan? Bangsa Indonesia, sukunya Sasak, agamanya Muslim, apalagi itu. Kelahirannya Lombok, laki-laki. Apalagi Tuan Guru. Ya kalau pendidikan selesai S3 itu kan semua itu identitas. Gitu. Nah, tidak ada manusia yang bisa lepas dari identitas. Pertanyaannya adalah mau dipakai apa identitas ini? Ketika identitas itu, apalagi itu merupakan identitas primordial ya, yang memang masuk ke rasa, ya, tidak hanya rasio. Apa itu? Agama, suku, ras. Kalau identitas primordial ini dijadikan bahan untuk mendiferensiasi dalam suatu kontestasi politik, lalu kemudian digunakan untuk meminggirkan lawan politik, untuk apalagi membangun representasi yang tidak benar, ya, bahwa hanya kamilah yang paling, yang bukan kami ini maka yang tidak memilih kami diragukan, misalnya keislamannya, misalnya hanya kamilah representasi umat. Kalau tidak ini memilih kami berarti diragukan keimanannya, atau seperti tahun 2019 yang milih ini munafik, dan seterusnya. Nah, ketika identitas primordial itu digunakan untuk membangun diferensiasi, lalu memojokkan lawan politik semata untuk mendapatkan keuntungan elektoral, itu politik identitas yang menurut saya harus kita jauhi. Kenapa? Karena pengerasan di sini pasti akan dimain pengerasan di sini. Lalu kalau kita semua ini menjadikan identitas kita sebagai amunisi ya untuk menghantam orang, kan yang terjadi di antara kita kan pasti kehancuran. Karena itu identitas politik itu boleh ada, identitas suku juga boleh ada. Dan itu memang merupakan bagian dari hidup kita. Tapi ambillah dari identitas Anda itu hal-hal positif yang bisa menyamankan kehidupan ruang publik kita. Kalau Anda misalnya sebagai seorang Muslim, pakailah identitas Anda, termasuk ketika Anda berpolitik. Saya ini politisi Muslim. Apa sih ide Islam dalam politik? Ya. Keadilan, kesejahteraan, kemaslahatan bersama, kesetaraan, penghormatan kepada orang yang berbeda, itu bawa. Tapi kalau saya ini Muslim, lalu kemudian dengan kemusliman itu lalu menggunakan dengan bahasa-bahasa teologis untuk meminggirkan orang, untuk menjudge orang, untuk menistakan orang, kan rusak ruang publik kita. Saya pikir udah cukup lah, ya. Dan apa istilahnya itu keledai tidak jatuh 2 kali dalam lubang yang sama. Masa kita sebagai bangsa tidak belajar? Nah tapi soal politik identitas itu kan kemarin ribut-ribut soal Pak Ganjar yang ada muncul latar di belakang. azan, Ya. muncul di tayangan azan gitu. Ya beberapa banyak yang bilang ini adalah bentuk suatu praktik politik identitas yang kemudian dilakukan oleh seorang Ganjar Pranowo. Anda melihatnya gimana? Kalau menurut saya sama sekali tidak ya. Tidak ada unsur di dalam tayangan azan itu yang mana Mas Ganjar itu ada muncul di latar belakang ya. Ya sebenarnya bukan sendiri juga bersama orang-orang lain. Tapi kan yang di prominent situ beliau. Tidak ada seruan apapun untuk memilih siapapun. Tidak ada juga upaya membangun diferensiasi untuk memojokkan yang lain. Tapi itu tayangan menurut saya justru menunjukkan keseharian beliau.
Jadi keseharian yang memang seperti itulah Mas Ganjar. Sebagai seorang Muslim dia melaksanakan salat. Sebagaimana kita sebagai seorang Muslim tuntunan agama. Dan menurut saya justru kalau dalam tataran itu, ya itulah yang kita harapkan sebenarnya, spiritualitas. Bukan hanya dari Mas Ganjar, dari seluruh para calon pemimpin kita. Spiritualitas yang bisa menjadi rambu untuk kemudian kalau memimpin, dia memimpin dengan membawa nilai-nilai. Kan itu yang kita harapkan kan? Misalnya di sekolah kita belajar agama untuk apa? Yang bangun spiritualitas. Jadi ketika seorang calon pemimpin itu terpotret kesehariannya, ya, ini saya bicara keseharian, yang memang begitu apa adanya. Beda kalau misalnya orang banyak tahu bahwa si Fulan ini misalnya sama sekali tidak pernah melakukan itu, lalu tiba-tiba muncul. Nah itu mungkin ada apa ya, satu bentuk kemunculan yang artifisial lah untuk katakan misalnya mendapatkan simpati. Tapi kalau Mas Ganjar ini kan hari-hari begitu. Bukan hanya di tayangan televisi, kalau kita buka medsos, liputan-liputan yang difoto oleh orang sekian tahun memimpin Jawa Tengah, kan begitu. Setiap sholat, waktu sholat ya sholat di masjid. Kan di medsos ramai begitu dari dulu gitu ya. Artinya orang memotret keseharian beliau, dan itu apa adanya. Ya pengalaman saya ya bersahabat sama beliau ya memang begitu. Kalau ketemu waktu sholat ya kita sholat. Ketika ke Lombok, ketika jumpa dalam beberapa kegiatan ya seperti itu. Jadi itu potret keseharian. Tidak ada kampanye, tidak ada klaim apapun. Itulah keseharian seorang calon pemimpin. Sehingga kalau calon pemimpin yang lain juga mau menampakkan keseharian, entah itu aspek budaya, misalnya ada seorang calon pemimpin yang memang suka misalnya pakai pakaian adat tertentu misalnya, ya nggak masalah. Bukan berarti dia politik identitas dalam konteks mengklaim bahwa hanya dia yang seperti itu, yang lain enggak gitu. Apa ini nggak takut ini dibilang gimmick gitu, Tuan Guru? Menurut saya enggak, karena dosisnya masih sangat wajar. Ya karena kan nggak mesti dipamerin juga sampai di tayangan azan nasional gitu. Siapa bilang itu pamer? Sesuatu yang dipamerkan itu kan kalau dirancang memang untuk momen tertentu yang bukan merupakan keseharian. Tapi kalau keseharian ya itulah Mas Ganjar. Kesehariannya seperti itu. Tapi seorang yang melaksanakan ajaran agamanya dengan wajar. Tapi cerita awalnya gimana sih sampai itu Pak Ganjar muncul di tayangan azan? Kan sekali lagi kita tahu itu stasiun TV milik Perindo lah ya, milik Pak Haritanu gitu. Apakah ada memang ajakan dari Partai Perindo untuk tayang di azan gitu? Saya detailnya kurang tahu ya, tetapi begini Restu, kalau kita buka medsos ya, itu sebenarnya Mas Ganjar sholat itu banyak betul gitu. Ketika di Jawa Tengah, entah di rumah penduduk, entah di masjid, itu banyak sekali yang diambil oleh masyarakat gitu. Jadi ya itu keseharian saja. Kalau menurut saya sih nggak masalah ya kalau misalnya pemimpin itu terpotret dalam kesehariannya dalam aspek apapun, di tengah keluarganya atau mungkin ibadah, 1-2 ibadah yang memang keseharian seperti sholat atau budaya atau apapun. Yang penting adalah semua identitas itu tidak kemudian digunakan secara negatif ya untuk meminggirkan lawan politik ya, apalagi untuk membangun klaim kebenaran, kemutlakan satu-satu. Nah kira-kira nantinya bakal sering tayang nggak nih? Muncul nggak nih Pak Ganjar di stasiun TV-nya Pak Haritanu? Ya semakin dekat ke kampanye kan ya tokoh, bukan hanya Mas Ganjar menurut saya. Semua calon-calon pemimpin kita pasti akan lebih sering muncul di televisi kan. Orang kan kita suka tuh ngelihat misalnya di TV One Pak Prabowo lebih sering muncul, Mas Anies ya biasa-biasa lah. Mas Anies di Metro TV. Ya biasa-biasa aja gitu. Pak Ganjar kita sudah sama-sama tahu lah begitu ya. Jadi menurut saya sih kan kita ini semua sudah ada institusionalisasinya, termasuk misalnya masalah jurnalisme, ada KPI. Dan untuk rezim pemilu juga lengkap, ada Bawaslu segala macam. Kita percayakan sama mereka. Delik-delik baik itu pidananya misalnya atau etikanya kan semua ada ruang-ruangnya.
Jadi kalau sudah otoritas tertentu mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran apa, ya sudah demikianlah. Jadi kita lebih rileks lah ya gitu. Nah, kalau dari kan banyak kritik yang soal tayangan azan ini, apakah itu jadi pelajaran buat TPS gitu untuk oh tidak lagi deh kayak gitu lagi, atau ya tetap diteruskan Kita proporsional aja? aja. Kita proporsional. Kalau memang jadi gini, jangankan azan kan di setiap gerak-gerik itu selalu ada pro kontra kan. Misalnya Mas Ganjar belum sempat sekian waktu yang lalu belum sempat memenuhi undangan mahasiswa di suatu perguruan tinggi, lalu ribut kan, wah nggak berani debat segala macam, padahal lagi umroh misalnya. Begitu datang debat, wah ternyata ada yang moto, ada mahasiswa tidur katanya, wah kurang menarik. Ya pasti ada pro kontra kan. Wah ya apa katanya, ridwan nas goy hala tudrok ya. Kalau mau cari keridhaan manusia, ya sia-sialah hidup kita, itu nggak bakal tercapai. Jadi kami itu melihat bahwa selama pro kontra itu sesuatu yang wajar, ya nggak apa-apa, nggak masalah, itu demokrasi. Tapi ketika di situ ada hal yang menurut kami perlu dijelaskan, ya pasti kita jelaskan, proporsional saja. Dan bagi kami ya sekali lagi Restu, yang begitu-begitu itu tidak terlalu tidak terlalu menjadi perhatian kami. Kami ingin lebih khusus, lebih concern pada gagasan. Karena itu hanya gimmick-gimmick dan hanya pro kontra yang ramai di medsos. Tapi apa sih sebenarnya yang kemudian menambah pengetahuan kita terhadap calon pemimpin? Kan gagasannya, rekam jejaknya. Ya, kemudian kata-kata kunci yang dia hadirkan dalam kampanye. Menurut saya itu lebih penting.